Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 216, bagaimana jika Baisi mengambil tindakan? Tidak lama setelah Yukun pergi, seorang pria sekuat binatang buas masuk. Sosoknya yang besar membuat orang merasa tertindas. Patriark keluarga. Melihat Yu Huashan datang, Yulun bergegas membungkuk. Yu Huashan berjalan ke kursi tengah, duduk, dan berkata dengan ekspresi muram, kedua gadis itu telah berkeliling dan sekarang menuju ke kota Kaisar Yu. Begitu mereka tiba di sini, para prajurit kuat dari keluarga Bai yang telah mengintai di sekitar juga akan tiba. Jika ini ditangani dengan buruk dan kita harus melawan keluarga Bai, konsekuensinya akan serius. Keluarga Zi telah mengirim pesan bahwa kita tidak boleh berperang dengan keluarga Bai. Kalau tidak, jika situasi brengsek dari penjara surga itu bergerak, kita harus memikul semua tanggung jawab. Keluarga Zi, Yulun tertawa dingin dan berkata, si tua itu, Zi Sankui, sudah lama kehilangan kekuatannya dan dia sangat takut pada anjing tua penjara surga. Anjing tua itu tidak akan berumur panjang lagi dan kemampuan bertarungnya pasti sudah berkurang. Beranikah dia meninggalkan Danau Seribu Pulau? Anda tidak bisa mengatakan hal ini. Yu Huashan melambaikan tangannya dan berkata, unta yang kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Selama orang tua penjara surga masih hidup, tidak ada satupun dari 3 keluarga kerajaan yang berani menyentuhnya. Kita tidak perlu berpikir sejauh itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika Bai Qiuk dan Bai Xiaosuang datang ke kota Kaisar Yu dan membuat keributan? Jika para prajurit keluarga Bai mengambil kesempatan itu, aku tidak yakin bahwa aku dapat menandingi Bai Si. Kau telah mengusir begitu banyak kepala keluarga, dan yang lainnya bukanlah lawan yang layak bagi Bai Leng. Pada saat itu, bahkan jika Luli dapat dibunuh, kita akan kehilangan beberapa kepala keluarga. Itu tidak akan sepadan dengan usaha yang telah kita lakukan. Keluarga kita juga akan terkuras habis vitalitasnya. Patriark keluarga, Yulu berkata dengan percaya diri, tenanglah. Bai Qiuk dan Bai Xiaosuang hanya melindungi Luli, dan mereka tidak akan mengambil tindakan gegabah. Bai Si dan yang lainnya tidak akan melawan kita dengan impulsif. Jika itu terjadi, merekalah yang akan melanggar perjanjian terlebih dahulu. Kita tidak dapat membawa kembali leluhur kita. Jika tidak, Luli tidak akan terbunuh dan semua usaha kita akan sia-sia. Kita akan menjadi bahan tertawaan bagi keluarga-keluarga di Gurun Utara. Bagaimana jika Bai Si bertindak? Yu Huashan malah bertanya kepadanya. Alisnya yang tebal berkerut erat saat dia bergumul dalam hati. Kali ini, Yulun telah mengatur rencana besar yang melibatkan banyak prajurit kuat dari keluarga Yu. Hanya ada 4 prajurit dari alam abadi di dalam kota Kaisar Yu. Jika Bai Si menggunakan kekerasan, itu akan menjadi bencana. Jika Yu Huashan terbunuh, maka fondasi keluarga Yu akan hilang dan keluarganya akan turun menjadi keluarga kelas 4. Dia tidak takut kehilangan nyawanya sendiri, tetapi yang dia takutkan adalah menghadapi leluhurnya di dunia lain. Dia adalah kepala keluarga, jadi dia harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar dan mendahulukan kepentingan keluarga. Membunuh bukanlah hal yang paling penting. Jika Luli tidak bisa dibunuh kali ini, akan ada waktu berikutnya. Namun, jika fondasi keluarga Yu rusak, maka keluarga itu akan hancur selamanya. Setelah mempertimbangkannya, dia pun memutuskan, Yulun, aku hanya memberimu waktu 2 hari. Jika kau tidak bisa membunuh Luli dalam 2 hari, kau harus membawa kembali 8 prajurit alam abadi, mengerti? Dalam waktu 3 hari, paling lama, Bai Qiuk dan Bai Xiaosuang akan tiba di kota Kaisar Yu. Bai Si dan yang lainnya akan mengikuti mereka ke sini juga. Yu Huashan harus waspada. Keluarga Patriark. Yulun menjadi gila. Begitu ke-8 prajurit alam abadi dibawa kembali, rencananya akan sia-sia. Peluang membunuh Luli juga akan sangat berkurang. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dalam perencanaan, dan sekarang setelah dia akhirnya mengetahui keberadaan Luli, dia dengan berat hati melepaskannya. Jangan berkata apa-apa lagi, ini perintah. Yu Huashan berjalan keluar dengan acuh tak acuh. Di ambang pintu, dia berbalik dan berkata, 2 hari, ingatlah, dalam 2 hari aku akan membutuhkanmu untuk membawa semua leluhur alam abadi kembali. 2 hari adalah waktu yang kau miliki. Yulun menatap ke belakang Yu Huashan saat dia pergi. Dia memikirkannya dan berteriak, seseorang datang dan kirim pesan ke Yukun. Katakan padanya bahwa dia harus menemukan Luli dalam 1 hari atau dia tidak perlu kembali lagi. 2 hari. Yulun berdiri, menatap jauh ke kejauhan dengan matanya yang seperti ular berbisa. Aku akan menemukan Luli. Aku harus menemukannya. Di dalam sebuah gunung besar di daerah Fengshan,
kerajaan langit bela diri, si bungkuk Tian masih berlarian bersama Luli. Ada yang salah. Ketika mereka keluar dari hutan lebat, Tian si bungkuk berhenti. Ia bersembunyi di balik semak-semak. Luli bertanya dengan kepala menunduk karena ketakutan. Ada apa? Ada sejumlah pengintai di garis depan. Si bungkuk Tian berkata dengan suara pelan. Kemudian dia diam-diam pergi ke tempat mereka berada, mengubah arah dan terus maju. Setelah lebih dari 3 mil di depan, dia sekali lagi berhenti. Dia berkata tanpa daya, ada beberapa pengintai di sini juga. Akhir-akhir ini, ada banyak dari mereka. Apakah keluarga Yu sudah tahu di mana kita berada? Luli mengeluarkan petanya. Ia berkata sambil mengerutkan kening, sekarang kita hampir keluar dari Kabupaten Fengshan. Kemudian, kita akan mencapai Kabupaten Tianfu, dan setelah itu, kita akan sampai di Kabupaten Wuling. Kita bisa sampai di sana hanya dengan 1 hari lagi. Si bungkuk Tian, cobalah cari jalan lain. Kita tidak boleh ketahuan sekarang. Si bungkuk Tian mengangguk dan mencoba arah lain. Akhirnya, ia berhasil menemukan jalan dengan lebih sedikit pengintai. Ia berjalan dengan hati-hati dan waspada. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin banyak pengintai yang ada. Si bungkuk Tian sangat menderita. Dia mencoba untuk keluar dari pengepungan di sana-sini dan kecepatannya sangat terganggu karenanya. Dia menghabiskan setiap menit dalam penyelidikan yang cermat. Jika tidak, para pengintai akan menemukan mereka. Tak satu pun dari mereka berani berhenti untuk beristirahat karena para pengintai berkeliaran di dekatnya dan mereka akan dengan mudah ditemukan. Mereka tidak jauh dari Kabupaten Wuling, paling lama 1 hari perjalanan. Namun, sekarang, Tian si bungkuk dan Luli telah menempuh perjalanan selama sehari hanya sejauh lebih dari 100 mil. Jika terus seperti ini, mereka akan membutuhkan beberapa hari sebelum dapat mencapai Kabupaten Wuling. Lagi pula, sudah ada begitu banyak pengintai di sini di Kabupaten Fengshan. Bagaimana jika Kabupaten Wuling dipenuhi oleh mereka? Apa yang bisa dilakukan Luli bahkan jika dia bisa mencapai tujuannya? Bagaimana jika suku Dilong dan Kabupaten Wuling semuanya dijaga oleh para prajurit dari alam abadi? Apakah Luli dan si bungkuk Tian hanya akan menuju kematian mereka? Luli tidak bisa berpikir jernih. Meski begitu, dia tidak mau kembali sekarang karena mereka sudah sampai sejauh ini. Luli tidak bisa menikmati kedamaian sedikitpun saat memikirkan tulang-tulang kakeknya masih berserakan di tanah dan paman keenamnya sudah mati tergeletak di alam liar. Pergi. Luli sudah memutuskan dan meminta si bungkuk Tian untuk menggendongnya. Tidak peduli seberapa sulit perjalanan ini, apakah dia akan selamat atau tidak, apakah suku Dilong dan Kabupaten Wuling adalah neraka, dia harus tetap di sana. Tian si bungkuk menggendong Luli maju, kali ini bahkan lebih lambat. Kadang-kadang, ia bahkan berkeliaran di pegunungan untuk melepaskan diri dari kepungan para pengintai. Si bungkuk Tian menjadi lebih berhati-hati. Semakin banyak pengintai di sini berarti pasti ada prajurit kuat dari keluarga Yu di sini. Mungkin bahkan ada prajurit kuat dari alam abadi di dekat sini. Begitu jejak mereka ditemukan, akan ada pengejaran tanpa akhir dari para prajurit alam abadi yang menunggu mereka berdua. 6 jam, lalu 12 jam. Saat hari mulai gelap, Tian si bungkuk tiba-tiba berhenti. Luli bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Ada pengintai lagi? Tidak. Ada yang salah. Si bungkuk Tian menepuk kepalanya dengan bingung dan berkata, mengapa para pengintai itu pergi lagi? Apakah ada seseorang yang membantu kita untuk memancing para pengintai itu pergi? Atau keluarga Yu yang membawa para pengintai itu pergi? Sudah 1 jam dan aku belum bertemu satupun pengintai. Luli berkedip karena terkejut. Ia berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah para prajurit dari keluarga Bai membantu kita menyingkirkan para pengintai? Itu mungkin. Tian si bungkuk mengangguk sambil bertanya dengan suara rendah, Tuan, bagaimana menurutmu? Haruskah kita melanjutkan perjalanan pada malam hari atau beristirahat? Ayo pergi. Luli pasti bodoh jika dia tidak tahu harus mengambil risiko sekarang karena ada seseorang yang membantunya. Apapun yang akan terjadi, dia harus mencapai Kabupaten Wuling terlebih dahulu dan bertindak sesuai dengan itu. Pada saat yang sama, di dalam sebuah gunung besar di sebelah timur tempat Luli berada, seorang lelaki tua berpakaian hitam sedang berlari dengan seorang pria di punggungnya. Penampilan lelaki tua itu aneh. Dia bungkuk, seperti Tian si bungkuk, dan dia juga tampak seperti seorang pejuang alam roda takdir. Dengan seorang pria di punggungnya, lelaki tua itu berlari dengan liar. Ada pengintai yang terus-menerus menyerang mereka, tetapi mereka semua dibunuh oleh lelaki tua itu.
Dia berlari maju ke arah timur dalam garis lurus seperti hantu. Laporkan kepada Patriark Yukun bahwa Luli telah ditemukan. Suruh semua pengintai di sekitar sini berkumpul di sini. Jangan biarkan si Bungkuk Tian dan Luli lolos. Ratusan pengintai lainnya mengejar mereka. Ketika seorang diaken dari alam kolam jiwa melihat jalan dipenuhi mayat para pengintai, dia berteriak. Ledakan. Sebuah detonator sinyal meledak di udara, semeriah kembang api. Yukun, yang berada sekitar 100 mil jauhnya, melihat detonator sinyal. Ia berteriak, segera beritahu Patriark 5. Katakan padanya bahwa Luli ada di sana. Minta mereka untuk membunuh Luli. Untuk sementara waktu, area dengan radius lebih dari 300 mil itu mendidih karena kegembiraan. Bab 217, bukan tentang perubahan penampilan, tapi ilusi bayangan. Seorang pria misterius menyamar sebagai si Bungkuk Tian sambil menggendong seseorang di punggungnya. Dalam perjalanannya ke arah timur, dia telah membunuh banyak pengintai keluarga Yu. Selama beberapa saat, pria ini telah menarik perhatian semua pengintai keluarga Yu di dekatnya. Luli dan Tian si Bungkuk merasa sangat lega. Tian si Bungkuk menggendong Luli dan bergegas melewati malam itu. Mereka berhasil keluar dari daerah Heavenfu dan tiba di daerah Wuling setelah 1 malam. Yukun mengerahkan semua pengintai dan 5 prajurit kuat dari alam abadi untuk mengejar si Bungkuk Tian dan Luli. Yang mengejutkan Yukun adalah, setelah mengejar selama setengah malam, pria misterius itu menghilang. Benar sekali, hilang tanpa jejak, hilang di bawah hidung para pengintai. Itu hanya waktu untuk membakar 2 batang dupa yang lalu ketika beberapa pengintai terbunuh. Setelah itu, para pengintai pada dasarnya telah menjelajahi tempat itu tanpa dapat menemukan pria misterius itu. Yukun beserta kelima leluhur alam abadi tiba dan menjelajahi daerah tersebut tanpa hasil apapun, ketika tiba-tiba terdengar berita dari jarak 30 mil dari timur, si lelaki berkulit hitam muncul. Membunuh sejumlah pengintai dan sedang dalam perjalanan menuju ke arah timur. Yukun dan 5 leluhur alam abadi tidak dapat mengetahuinya. Si Bungkuk Tian baru berada di tahap awal alam roda takdir. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bagaimana dia bisa mencapai 30 mil begitu cepat? Apakah si Bungkuk Tian tahu beberapa teknik untuk pergi ke bawah tanah atau terbang melintasi daratan luas dalam waktu singkat? Meski begitu, sekarang mereka mengira telah menemukan sasarannya, mereka akan terus mengejar. Yukun dan 5 prajurit kuat dari alam abadi semuanya melaju dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, mereka mengerahkan banyak pengintai untuk menuju ke arah itu juga. Pesan-pesan dikirim ke kota-kota dan suku-suku terdekat untuk memanggil para prajurit untuk mencegat guna memastikan bahwa kali ini, mereka tidak akan kehilangan target lagi. Setelah fajar, hal yang paling aneh terjadi lagi, bahwa si Bungkuk Tian dan Luli menghilang lagi, tanpa jejak, lenyap begitu saja. Pencarian sepanjang pagi tidak membuahkan hasil. Menjelang siang, 5 prajurit kuat dari alam abadi dan Yukun menerima perintah dari Yu Huasan agar semua prajurit alam abadi segera kembali ke kota Kaisar Yu. 2 hari telah berlalu dan Bai Qiuk dan Bai Xiasuang hanya berjarak lebih dari 300 mil dari kota Kaisar Bai. Mereka akan tiba malam ini atau keesokan paginya. Yu Huaxian tidak berani mengambil risiko seperti itu. Ia harus memanggil kembali semua prajurit alam abadi dan meminta bantuan dari keluarga Zi untuk memastikan bahwa kota Kaisar Yu tidak akan jatuh ke tangan musuh. Ayo kembali. Yukun berteriak marah karena dia tidak berani menentang Yu Huaxian. Setelah membuat beberapa pengaturan, dia bergegas menuju kota terdekat, berencana untuk berteleportasi kembali. Sebagai kepala keluarga dari Balai Pramuka Keluarga Yu, Yukun merasa terhina. Ia telah menemukan si Bungkuk Tian dan Luli 2 kali, tetapi kehilangan mereka. Setelah masalah ini selesai, perannya sebagai kepala keluarga dari Balai Pramuka akan diambil darinya. Dia masih tidak dapat memahami bagaimana si Bungkuk Tian, yang baru berada di alam roda takdir, dapat memiliki keterampilan Suan yang begitu ajaib. Dan bagaimana dia dapat dengan mudah lolos dari kejaran begitu banyak pengintai. Kali ini, fakta bahwa keluarga Yu telah meminta keluarga dan prajurit dari daerah sekitar untuk ikut serta dalam pencarian tersebar luas. Banyak kota dan keluarga terkejut dengan hasilnya. Keluarga Yu, salah satu keluarga tingkat 5, telah mengirim seorang patriark dari Aula Pramuka, 5 prajurit dari alam abadi, puluhan prajurit alam roda takdir, dan ribuan pengintai tingkat atas. Bagaimana mungkin si Bungkuk Tian dan Luli bisa lolos? Konyol. Sementara keluarga-keluarga menertawakan keluarga Yu, mereka juga menjadi sedikit penasaran tentang si Bungkuk Tian dan Luli.
Kisah Luli yang membunuh Yulingsu diketahui banyak orang yang membuat semua orang semakin tertarik pada pemuda yang datang dari daerah Wuling ini. Bai Kyuk dan Bai Xiasuang sedang dalam perjalanan menuju kota Kaisar Yu, pamer di sepanjang jalan. Bai Si dan yang lainnya tidak pernah muncul. Masalahnya menjadi semakin rumit dan membingungkan. Keluarga besar kerajaan bela diri surga semakin penasaran. Si Bungkuk Tian dan Luli yang palsu menghilang sementara yang asli telah tiba di Kabupaten Wuling. Mereka bersembunyi di sebuah gunung besar sekitar 30 mil di selatan Kabupaten Wuling. Tian Si Bungkuk dapat menempuh jarak 30 mil dalam 1 jam, jadi Luli memutuskan untuk beristirahat sejenak agar berada dalam kondisi optimal. Meskipun mereka telah tiba di tempat tujuan, bagian yang benar-benar berbahaya baru saja dimulai. Tian Si Bungkuk kelelahan. Luli meminta si putih kecil untuk menjaga Tian Si Bungkuk di dekatnya sementara dia tidur nyenyak di sebuah gua. Ketika Tian Si Bungkuk bangun, hari sudah siang. Alih-alih terburu-buru meminta Tian Si Bungkuk untuk membawanya ke suku Dilong, Luli memintanya untuk menyelidiki situasi Kabupaten Wuling dan suku Dilong dengan saksama. Kenali musuh dan kenali dirimu sendiri, maka kamu bisa berperang dalam 100 pertempuran tanpa takut kalah. Pergi ke suku Dilong tanpa persiapan sama saja dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Hanya setelah semuanya jelas bagi mereka dapat menyusun rencana untuk langkah selanjutnya. Luli sangat dipengaruhi oleh Luling. Ia mulai menggunakan otaknya untuk berpikir, membuat strategi terbaik, dan merencanakan tindakan lebih awal. Si Bungkuk Tian tahu cara mengecilkan tulangnya. Selama dia tidak bertemu dengan prajurit alam abadi, wujud aslinya tidak akan terdeteksi. Namun, dia berhati-hati. Dia hanya menjelajahi daerah sekitarnya tanpa memasuki kota. 4 jam kemudian, Tian Si Bungkuk kembali. Apa yang dipelajarinya membuat Luli sangat sedih. Si Bungkuk Tian tidak berani masuk ke daerah Wuling, jadi dia tidak tahu apakah ada prajurit kuat dari alam abadi di dalamnya. Namun, setidaknya ada 100 pengintai yang bersembunyi di sekitar daerah itu. Alam terendah tempat mereka berada adalah alam laut roh, dan banyak yang berada di alam kolam jiwa. Satu-satunya keluarga yang dapat mengirimkan begitu banyak pengintai adalah keluarga Yu. Situasi serupa terjadi di suku Dilong. Si Bungkuk Tian hanya melihat situasi dari kejauhan karena dia tidak berani mendekat. Bahkan dari kejauhan, dia menemukan lebih dari 100 pengintai dan dia merasakan bahwa seorang prajurit dari alam roda takdir sedang mengintai di sekitarnya. Wilayah Wuling dan suku Dilong merupakan jebakan yang siap dimasuki Luli. Jika ada prajurit dari alam roda takdir, Luli dan si Bungkuk Tian pasti akan kewalahan menghadapinya, apalagi prajurit dari alam abadi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Luli duduk di dalam gua. Dia tidak dapat memikirkan langkah selanjutnya. Bahkan Luling pun tidak akan berdaya dalam situasi ini, apalagi Luli. Kekuatan, aku tidak cukup kuat. Luli tidak berdaya. Dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan para prajurit dari alam kolam jiwa, tetapi dia akan langsung mati jika lawannya berada di alam roda takdir. Aku akan menunggu. Luli merasa bahwa satu-satunya hal yang harus dilakukannya sekarang adalah menunggu kedatangan prajurit misterius dari keluarga Bai. Karena dia membantu Luli selama ini, mungkin dia akan melakukannya sampai akhir. Ayo, kita sembunyi di dekat suku Dilong dan menunggu kesempatan. Kita harus mengambil tulang kakekku dan tubuh paman ke-6 terlebih dahulu, kata Luli kepada si Bungkuk Tian. Sambil menggendong si putih kecil, Luli dibawa oleh si Bungkuk Tian keluar dari gua. Saat itu sudah menjelang malam. Cuacanya sangat panas sehingga Luli merasa kesulitan bernapas. Berdecit gelombang. Tidak lama setelah mereka pergi, terdengar suara aneh dari hutan di depan mereka. Kemudian, sekelompok bayangan hitam kecil melotot, dan mereka berubah menjadi bayangan hantu kecil yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju Luli dan si Bungkuk Tian. Turun. Tian Si Bungkuk berteriak. Ki dan energinya membuat bayangan-bayangan hantu kecil itu lari ketakutan. Luli penasaran jadi dia bertanya, binatang suan macam apa mereka? Aku bahkan tidak bisa melihat tubuh asli mereka. Mereka adalah kelelawar hantu, binatang suan tingkat 2, si Bungkuk Tian menjelaskan dengan santai, siap membawa Luli melanjutkan perjalanan mereka. Tunggu. Luli tiba-tiba berteriak. Dia berdiri di sana, linglung sejenak sebelum berkata, masuklah ke dalam hutan. Aku ingin mengamati kelelawar hantu dari dekat. Apa yang bisa dilihat? Tian Si Bungkuk bergumam tetapi dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia membawa Luli ke dalam hutan. Bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari pepohonan, melayang-layang seperti garis-garis hantu,
benar-benar menakutkan di malam yang gelap. Dengan adanya Tian si bungkuk di sana, tidak ada kelelawar hantu yang bisa bergerak mendekat. Dia bisa dengan mudah membunuh sekelompok dari mereka dengan energi suannya. Luli tetap diam, dan dia tidak bergerak. Dia menatap kelelawar hantu dengan cemberut. Cahaya berkedip di matanya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Setelah beberapa saat mengamati, Luli tersenyum gembira. Ia berkata dengan penuh semangat, penampakan, intinya bukanlah tentang mengubah penampilan, tetapi untuk menciptakan bayangan ilusi. Akhirnya aku memahami elemen inti dari keterampilan Suan kelas surga. Si bungkuk Tian, tunggu aku. Aku bisa menguasainya dalam waktu dekat. Melihat Luli duduk dengan kaki disilangkan tanpa mempedulikan risikonya, Tian si bungkuk terkejut. Bagaimana Luli bisa memahami keterampilan Suan kelas surga hanya dengan melihat beberapa kelelawar hantu? Bukankah 2 bulan yang lalu ketika Luli mulai mengolah keterampilan Suan kelas surga ini? Kekuatan pemahamannya terlalu aneh. Bab 218, Gunung Gagak Putih. 1 jam telah berlalu. Luli membuka matanya dan energi Suan bersinar dalam dirinya. Tiba-tiba, ia melesat maju. Yang ajaib adalah, jumlah bayangan tubuhnya terus bertambah. Dari 1 menjadi 2, lalu 3 menjadi 4. Akhirnya, ada 10 bayangan identik yang tampak sangat realistis. Seolah-olah pada saat itu juga, Luli telah mempelajari trik cloning dan ada 11 Luli di sini. Namun ada satu hal yang aneh tentang bayangan-bayangan itu. Saat Luli melangkah maju, bayangan-bayangan di belakangnya menghilang tetapi ada lebih banyak bayangan yang muncul di depan mereka. Semua bayangan itu begitu nyata sehingga bahkan si bungkuk Tian tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu. Keterampilan Suan sangat hebat. Tentu saja, si bungkuk Tian tahu bahwa ini adalah bayangan. Dia hanya berseru betapa hebatnya penampakan itu. Keterampilan Suan dapat dianggap sebagai keterampilan yang kuat bahkan di dunia surgawi. Desir. Dalam perjalanannya, Luli tiba-tiba mengubah arah dan kembali mengitari si bungkuk Tian. Sekarang, si bungkuk Tian benar-benar tidak dapat membedakan mana yang asli karena dia tidak memiliki kekuatan psikis. Dia hanya melihat Luli di mana-mana, begitu banyak Luli sehingga si bungkuk Tian merasa pusing. Ketika seorang pendekar berkultivasi hingga tingkat tertentu, dia bisa menghasilkan beberapa hantu, namun hantu hanyalah hantu, tidak nyata. Namun, bayangan Luli bisa saja terlihat seperti orang yang sebenarnya. Ini bisa sangat berguna dalam pertarungan melawan seorang prajurit dengan alam yang lebih rendah dari alam roda takdir. Jika lawannya tidak bisa melihat siapa yang ada di baliknya, bagaimana lawannya bisa bergerak? Swish gelombang. Akhirnya, Luli berhenti di depan si bungkuk Tian. Bayangan di belakangnya berangsur-angsur menghilang. Luli berkata dengan penuh semangat di wajahnya, keterampilan Suan ini sangat bagus. Aku baru saja memulai. Jika aku bisa menguasainya sepenuhnya, aku bisa memiliki lebih dari 100 bayangan. Petik 2. Si bungkuk Tian memutar matanya. Jika Luli benar-benar bisa menghasilkan lebih dari 100 bayangan, pasti akan ada banyak sekali bayangan yang menari-nari di sekitarnya. Si bungkuk Tian kemudian teringat bahwa Luli memiliki skill garis keturunan lain yang memungkinkannya untuk mengejutkan dan membunuh para prajurit dari alam kolam jiwa hanya dengan sebuah raungan. Si bungkuk Tian terdiam saat dia memikirkan betapa kuatnya gurunya. Sayang sekali dia tidak mengizinkanku mempelajarinya. Kalau tidak, aku bisa bertarung melawan seorang pendekar di tahap tengah alam roda takdir. Si bungkuk Tian menghela napas lagi. Luli melihat bahwa hari sudah mulai sore, jadi dia berhenti mengobrol. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata, ayo pergi. Ayo pergi ke Gunung Gagak Putih di dekat suku Dilong. Si bungkuk Tian mengangguk dan menggendong Luli maju dengan tenang. Malam itu sunyi sehingga memudahkan mereka ditemukan oleh para pengintai. Begitu para prajurit alam roda takdir membuntuti mereka, tak satu pun dari mereka bisa keluar. Suku Dilong tidak jauh dari sini, hanya sekitar 30 mil dari sini. Si bungkuk Tian bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari 1 jam dengan kecepatan maksimalnya. Dia telah memperlambat sedikit dan mencapai Gunung White Crow dalam waktu 1 jam. Gunung itu sudah tidak asing lagi bagi Luli. Ia sudah sering ke sana sejak ia masih kecil. Ia memilih tempat ini karena ia tahu segalanya tentang gunung ini. Gunung itu berjarak 3 mil dari suku Dilong. Tidak ada pengintai di sini, tetapi pasti ada beberapa di pegunungan kecil di depan. Putih kecil. Setelah mereka tiba di kaki gunung, Luli berteriak.
Si putih kecil menyelinap keluar saat Luli berkata, pasti ada banyak tikus gigi merah di dalam gunung. Kendalikan semuanya dan tunggu instruksiku. Berdecit, berdecit gelombang. Si putih kecil berlari ke gunung dengan cepat. Si bungkuk Tian mengerutkan kening dan menatap Luli seolah-olah tuannya adalah seorang idiot. Memiliki hewan peliharaan untuk mengendalikan binatang suan? Apalagi yang akan dilakukan Luli selain seorang idiot? Ayo naik. Luli melambaikan tangannya. Alih-alih digendong oleh Tian si bungkuk, Luli diam-diam memanjat. Tian si bungkuk mengikutinya dengan bingung dan matanya mengamati sekeliling. Luli merasa seperti ikan yang kembali ke air sekarang setelah dia berada di gunung. Dia tahu setiap jalan di sini sehingga dia dapat dengan mudah maju tanpa harus berpikir untuk memilih satu. Berdecit, berdecit gelombang. Tak jauh di depan, terdengar suara-suara mencicit pelan. Si bungkuk Tian melirik dengan dingin, dan seketika, pupil matanya membengkak seolah-olah dia melihat hantu. Datang ke arah mereka seperti air pasang, ada tikus-tikus besar yang tak terhitung jumlahnya yang dipimpin oleh si putih kecil. Setiap tikus berukuran sebesar kepala manusia. Tikus-tikus itu berbulu hitam tetapi bergigi merah. Guru, apa? Tian si bungkuk menunjuk ke arah si putih kecil. Luli tidak menjelaskan apapun. Dia melirik Tian si bungkuk dan berkata, jangan bertanya apapun yang tidak seharusnya kamu ketahui. Luli berjalan ke arah Little White. Hun Shebek Tian menatap Luli dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Tuannya bahkan lebih misterius dari yang dia kira. Hanya seekor hewan peliharaan yang bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti itu. Meskipun tikus gigi merah hanya berada di tingkat pertama, tetap saja, tidak semua orang bisa mengendalikan mereka. Bisakah binatang suan tingkat ketiga atau keempat mengendalikan mereka? Beritahu tikus gigi merah untuk bergerak ke setiap sudut gunung gagak putih dan bersembunyi. Jika ada orang luar, serang segera. Luli memberitahu si putih kecil yang segera berlari kembali ke kerumunan tikus dan mencicit. Tikus gigi merah menyebar ke segala arah untuk melaksanakan perintah si putih kecil. Oke, gelombang. Luli menatap Tian si bungkuk dan berkata, aku akan bersembunyi di dalam gunung ini. Kau pergilah keluar suku untuk melihat situasi. Jika terjadi sesuatu, kembalilah dan laporkan padaku segera. Si bungkuk Tian mengangguk. Dengan begitu banyak tikus berkeliaran di sekitar gunung gagak putih. Bahkan jika beberapa pengintai datang, Luli dapat segera diberitahu untuk melarikan diri sehingga si bungkuk Tian tidak dibebani kekhawatiran. Luli menemukan gua untuk bersembunyi dan menunggu dalam diam setelah si bungkuk Tian pergi. Satu-satunya yang bisa diandalkannya adalah prajurit misterius dan kuat dari keluarga Bai yang telah mengikutinya. Jika pria ini ada di sini, setidaknya dia bisa memancing para prajurit kuat dari keluarga Yu pergi, jika tidak membunuh mereka. Kota Kaisar Yu cukup ramai saat ini. Dikatakan bahwa Bai Qiuk dan Bai Xiaosuang perlahan-lahan terbang menuju kota Kaisar Yu yang membuat banyak orang dari keluarga Yu terbakar oleh keresahan. Bahkan jika semua prajurit alam abadi kembali satu demi satu dan keluarga Zi mengirimkan 2 prajurit yang kuat, lawan mereka kali ini adalah keluarga Bai. Bagaimana jika orang tua dari penjara surga diam-diam mengikuti ke sini? Di dalam kompleks keluarga Yu, Yulun meminta Yukun untuk datang segera setelah Yukun kembali ke kota Kaisar Yu. Yu Huashen, Yulun, dan beberapa prajurit terkuat keluarga Yu lainnya berada di benteng. Yukun melaporkan kembali informasi tersebut dengan malu. Sambil menangkupkan tinjunya di depan dada, ia berkata, maaf, tolong hukum aku sesuai keinginanmu. Aku telah menerima perintah untuk kembali, jadi aku tidak berani untuk tidak patuh. Namun, aku telah menugaskan lebih dari puluhan prajurit alam roda takdir untuk berpartisipasi dalam pencarian. Si bungkuk Tian baru saja mencapai alam roda takdir. Jika prajurit kita dapat menemukan mereka, mereka seharusnya dapat membunuh Luli. Bodoh. Yu Huashen tidak berkata apa-apa, tetapi Yulun berdiri dengan marah dan berkata, kau tidak mampu. Kau bodoh, sangat bodoh. Ini jelas untuk memancingmu keluar dari markasmu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Orang-orang yang kau kejar itu pasti palsu. Luli dan si bungkuk Tian yang asli seharusnya sudah tiba di Kabupaten Wuling sekarang. Adalah satu hal jika Anda salah orang. Yulun semakin kesal dan menunjuk hidung Yukun sambil memarahinya. Beraninya kau memindahkan lebih dari setengah prajurit alam roda takdir. Aku sudah bekerja keras dan kau menghancurkan segalanya. Dasar bodoh. Yukun tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ia takut membela diri meskipun ia dikutuk. Yu Huashen mengerutkan kening namun tidak berkata apa-apa. Yulun bertanya-tanya di sekitar aula untuk beberapa saat sebelum ia bertanya dengan dingin,
Berapa banyak prajurit alam roda takdir Kabupaten Wuling yang telah kau pindahkan? Tidak terlalu banyak. Yukun menjawab setelah berpikir. Menurutku ada 10 prajurit dari alam roda takdir, jadi aku memanggil lebih dari 5. Si Bungkuk Tian baru saja sampai di alam roda takdir. Yang masih memimpin di wilayah Wuling, Yu yang berada di puncak alam roda takdir. Kurasa tidak apa-apa, ada harapan di dalam dirimu. Yulun menghela napas lega. Masih ada 5 prajurit dari alam roda takdir, dan Yu yang berada di puncak ada di sana. Setidaknya, masih ada harapan untuk membunuh Luli. Yulun tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika pada akhirnya ia menderita kekalahan di ambang kemenangan setelah ia merancang rencana besar dan mengerahkan begitu banyak orang dan sumber daya. Jika Yukun memindahkan semua prajurit alam roda takdir, Yulun mungkin akan menamparkan Yukun dalam kemarahannya yang membara. Bab 219, diretas menjadi potongan-potongan. Baiklah, jangan banyak bicara lagi. Kita harus berurusan dengan Danau Pulau Seribu terlebih dahulu. Kita akan bicarakan Luli di masa mendatang. Yu Huashen mengucapkan kata-kata itu. Sudah terlambat untuk mengirim orang ke Kabupaten Wuling sekarang. Tidak ada formasi teleportasi di Kabupaten Wuling karena itu hanya sebuah kabupaten, dan berteleportasi ke kota-kota di wilayah terdekat tidak akan membantu. Bai Qiuk dan Bai Xiasuang sedang dalam perjalanan menuju kota Kaisar Yu. Bai Si dan yang lainnya pasti mengikuti mereka. Ini adalah masalah yang paling merepotkan bagi Yu Huashen. Yulun merasa sebaliknya. Ia berkata, tenanglah, kepala keluarga. Aku bersumpah demi hidupku bahwa Bai Si tidak akan punya nyali untuk melawan kita. Lagi pula, Nona Zilian ada di sini, jadi bagaimana mungkin Bai Si melakukan tindakan gegabah? Ya, entah mengapa, Yu Huashen tidak terlalu khawatir. Zilian ada di sini bersama Zi Huanyu dan seorang patriark lainnya. Bai Si tidak akan berani berbuat jahat di kota Kaisar Yu kecuali dia ingin melanggar perjanjian yang disepakati antara 3 keluarga kerajaan. Mereka menunggu dengan tenang di aula, menanti pesan dari Kabupaten Wuling dan kedatangan Bai Qiuk dan yang lainnya. Bai Qiuk dan Bai Xiasuang tiba-tiba berhenti di tengah malam. Mereka berhenti di sebuah daerah di luar kota Kaisar Yu dan pergi ke sebuah bar seolah-olah mereka siap untuk bermalam di sana. Namun, Yu Huashen menjadi lebih khawatir setelah menerima berita itu. Ia takut untuk tidur, begitu pula kelompok leluhur. Mereka bersikap waspada. Kota dan daerah sekitarnya dipenuhi pengintai untuk berjaga-jaga jika Bai Si dan yang lainnya melancarkan serangan rahasia. Yulun meninggalkan benteng itu sendirian, tidak diketahui keberadaannya. Ia tampaknya tidak mau menerima kenyataan bahwa rencana sempurnanya telah gagal dan ia ingin mencari cara untuk memperbaikinya. Daerah Wuling juga damai. Luli telah menunggu sepanjang malam tetapi tidak terjadi apa-apa. Tampaknya prajurit kuat yang telah mengikutinya sudah pergi dan tidak berencana untuk membantunya. Luli tidak tahu harus berbuat apa. Jelas, ada prajurit alam roda takdir yang mengintai di sekitar suku Dilong. Bagaimana mungkin dia bisa maju begitu saja dan mengirim dirinya sendiri ke kematian? Semakin lama dia menunggu, semakin berbahaya jadinya. Jadi, menunggu di sini juga tidak ideal. Tian Si Bungkuk tidak pernah kembali. Luli tidak tahu apakah sesuatu telah terjadi padanya atau tidak ada informasi yang layak. Luli terus tinggal di gua. 1 hari terasa seperti setahun. Setiap detik dari setiap menit adalah siksaan. Ledakan. Pada saat-saat paling gelap sebelum fajar, terdengar suara teredam dari timur suku Dilong. Tanah bergetar. Otot-otot Luli menegang dan dia melesat keluar dari gua seperti pedang. Apakah prajurit kuat yang misterius itu akhirnya melancarkan aksinya? Luli dengan gugup melihat ke arah timur tetapi takut untuk turun gunung. Dia menunggu kembalinya si Bungkuk Tian dengan mata terbuka lebar. Swish gelombang. Tidak lama kemudian, seorang pria bergegas menaiki gunung. Luli menahan napas dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tikus gigi merah tidak menyerang, dia merasa lega. Itu pasti si Bungkuk Tian. Tentu saja, itu dia. Dia berkata kepada Luli dengan gembira, "Tuan, ada orang-orang yang bertempur di sisi barat yang telah menarik semua prajurit alam roda takdir. Prajurit lain yang berkeliaran di sekitar seharusnya juga akan segera pergi. Kita bisa pergi ke suku Dilong sekarang." Pergi. Cincin di tangan Luli berkedip saat dia mengeluarkan Mighty Heaven Halberd miliknya. Tombak itu dihancurkan oleh Yu Feijia di bawah tebing api penyucian tempo hari, tetapi ditemukan oleh keluarga baik kemudian dan dikembalikan kepadanya. Sambil membawa tombak di tangannya, Luli bergegas menuju suku Dilong seperti harimau yang ganas.
Para prajurit alam roda takdir tertarik ke tempat lain, yang berarti jumlah mereka di suku Dilong tidak akan terlalu banyak. Luli dan si Bungkuk Tian seharusnya bisa menghadapi mereka yang tertinggal di sana. Karena pria misterius itu membantu, Luli akan menyia-nyiakan kesempatan bagus itu jika dia tidak memanfaatkannya. Luli sangat mengenal daerah sekitar suku Dilong. Membawa Little White bersamanya, ia melesat menuruni gunung White Crow seperti embusan angin lalu bergegas ke gunung kecil lainnya. Siapa di sana? Terlalu gelap untuk melihat dengan jelas. Seorang pengintai yang bersembunyi di gunung kecil itu kini dengan gugup melihat ke arah barat. Setelah mendengar suara yang datang dari bawah gunung, ia berteriak dengan suara yang dalam. Tanpa berkata apa-apa, Luli berlari ke arah pria ini. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia mencapai pria itu dan mengayunkan Mighty Heaven Halberd miliknya. Luli menghantam pria itu dengan kuat. Mencari kematian? Pengintai itu berada di tahap akhir alam laut roh, salah satu pengintai terbaik keluarga Yu. Melihat bahwa itu adalah Luli, dia langsung terlibat dalam pertarungan tanpa membuang waktu untuk berbicara. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menebas Luli. Berdengung gelombang, seberkas cahaya putih keluar dari tubuh Luli dan bayangan demi bayangan muncul. Dengan menggunakan skill Apparition Swan, 7 atau 8 bayangan muncul. Sulit untuk melihat dalam malam yang redup seperti itu, dan pengintai itu mengira dia telah melihat hantu dengan semua bayangan hitam yang identik di depannya. Mengayunkan pedangnya, dia menebas ke segala arah secara acak. Ledakan. Luli menemukan kesempatan dan memukul bagian belakang kepala pria itu. Mighty Heaven Halberd mengubah kepala pria itu menjadi semangka yang hancur. Luli bahkan tidak perlu menggunakan bloodline skillnya sekarang untuk melawan para pejuang dari Spirit Sea Realm. Si putih kecil, pergilah jelajahi jalan dan temukan pengintai yang bersembunyi. Luli berteriak kepada si putih kecil dengan suara berat dan terus maju. Tak lama kemudian, terdengar suara teredam dari sisi lain gunung saat si Bungkuk Tian membunuh pengintai lainnya. Hanya ada 2 pengintai di gunung kecil ini. Si Bungkuk Tian bergegas mendekat. Dia menunjuk kedua gunung kecil di depan mereka dan berkata, ada 1 pengintai di setiap gunung di sana. Tuan, bagaimana kalau kita bunuh satu saja? Tidak masalah. Luli mengangguk dan menyelinap menuju gunung di sebelah kiri. Si putih kecil telah menuruni bukit untuk beberapa saat dan melesat ke gunung di sebelah kiri dalam cahaya putih yang kabur. Binatang Swan, minggir dari hadapanku. Dari gunung di sebelah kiri terdengar teriakan pelan. Luli mempercepat langkahnya karena khawatir dengan Little White. Dia terus maju seperti hantu. Swish gelombang. Little White berlari kembali. Luli membawa Mighty Heaven Halberd miliknya dan bergegas maju. Ia bertemu mata dengan seorang pengintai yang bersembunyi di balik semak-semak. Siapa di sana? Pergilah. Pramuka itu terkejut sebentar lalu berteriak. Tanpa berkata apa-apa, Luli melepaskan jurus Swan penampakannya. Banyak bayangan dirinya menyerbu ke depan. Saat pramuka itu bergerak, Luli dengan cepat menghindar ke kiri, mengitari pria itu sehingga pramuka itu dikelilingi oleh bayangan. Ledakan. Pertarungan seperti ini tidak menyenangkan. Si pengintai ketakutan oleh bayangan-bayangan itu sehingga serangannya acak. Luli membunuh pria itu dengan 1 ayunan Mighty Heaven Halberd miliknya. Terus maju dan dia akan mencapai suku Dilong. Setelah si Bungkuk Tian menyusul, Luli pergi ke arah gunung di timur alih-alih menuju suku Dilong. Makam kakeknya berada di sebuah gunung kecil di timur yang merupakan tempat pemakaman bagi suku Dilong. Tuan, saya akan pergi ke depan untuk melihat apakah ada prajurit kuat yang bersembunyi. Tian si Bungkuk pergi lebih dulu. Luli mengikutinya dengan kecepatan lebih lambat. Dari timur, mulai terlihat cahaya redup. Hari mulai menyingsing. Cuacanya dingin. Ekspresi wajah Luli lebih dingin dari hari itu. Saat dia sampai di kaki gunung, dia melihat kekacauan besar di sisi gunung. Makam suku Dilong hancur. Deng, deng gelombang. Dari tengah perjalanan ke atas gunung, terdengar suara ledakan. Si Bungkuk Tian sedang bertempur melawan musuh. Luli samar-samar dapat melihat lebih dari selusin orang datang ke arah si Bungkuk Tian. Tidak ada prajurit dari alam roda takdir. Luli merasa lega karena tidak ada prajurit alam roda takdir di sekitarnya. Jadi semua prajurit itu terpikat oleh prajurit kuat yang misterius itu. Mengenakan biaya, Luli bergegas maju, matanya perlahan memerah. Tak lama kemudian, dia telah tiba di medan perang. Dia telah melihat dengan jelas kuburan suku Dilong. Dan pada saat itu, matanya menjadi merah sepenuhnya. Semua makam digali, semua tulang berserakan, dan semua peti mati dipecah di mana-mana. Banyak tulang yang sengaja dipatahkan.
Luli melihat batu nisan kakeknya dipotong-potong dan tulang-tulang di sekitar makamnya retak. Jelas, seseorang telah melakukannya dengan sengaja. Mati. Niat membunuh Luli membuncah. Ia menatap ke arah lebih dari selusin prajurit alam kolam jiwa dan berteriak dengan marah, "Si Bungkuk Tian, pergilah. Aku sendiri yang akan membunuh orang-orang ini. Aku akan mencabik-cabik mereka." Bab 220, terungkap di alam liar. Melihat Luli berlari ke sana kemari dengan penuh amarah, si Bungkuk Tian takut untuk melawan keinginannya, namun dia pun tidak minggir. Meskipun tidak ada prajurit di alam roda takdir, tetapi lebih dari setengahnya berada di alam kolam jiwa, dengan 2 di antaranya bahkan berada di puncak. Si Bungkuk Tian khawatir Luli mungkin terbunuh. Raungan gelombang. Luli dengan marah melepaskan raungan naganya ke lebih dari selusin prajurit sekaligus tanpa ragu-ragu setelah dia bergegas mendekat. Pada saat yang sama, otot-ototnya membengkak dan pupil matanya berubah menjadi perak saat dia juga menggunakan skill pembakaran darahnya. Raungan itu seperti raungan binatang buas, mengguncang langit dan bumi. Bahkan si Bungkuk Tian merasakan gendang telinganya sakit. Lebih dari selusin prajurit itu berguling-guling di tanah dengan kepala di antara kedua tangan mereka. Selain 2 orang yang berada di puncak alam kolam jiwa, yang lainnya mengalami mimisan dan mulut berdarah. Sangat mengesankan. Si Bungkuk Tian mengangguk. Tetapi kemudian ekspresinya berubah saat ia teringat bahwa para prajurit kuat di dekatnya mungkin akan waspada oleh raungan marah Luli. Bagaimana jika ada prajurit dari alam roda takdir atau alam abadi yang mengintai di sekitar? Melihat Luli menggunakan apparition dan bergegas menghampiri mereka berdua di puncak Solpon Realm, Hun Shebek Tian menjadi tidak terlalu khawatir. Dia bergerak menuju kuburan, mengeluarkan karung goni dan berencana untuk mengumpulkan semua tulang untuk Luli. Dengan cara ini, seandainya ada prajurit kuat yang menyerang mereka, Luli tidak akan terganggu lagi dan bisa melarikan diri. Ledakan. Luli menebas dengan kuat seorang prajurit di puncak alam kolam jiwa yang telah sadar. Namun, keterampilan penampakan Luli membuatnya pusing. Prajurit itu tidak dapat membedakan tombak mana yang asli. Sebelum dia dapat mengetahuinya, kepalanya telah diremukkan oleh Luli. Deng, deng, deng gelombang. Dengan satu ayunan tombaknya ke samping, Luli membunuh 3 prajurit alam kolam jiwa. Ketika ia melihat prajurit lain di puncak alam kolam jiwa menyerangnya dengan marah dan siap melepaskan energi Suan, Luli sekali lagi melancarkan raungan naga yang menggetarkan bumi. Raungan itu ditujukan ke wajah prajurit yang berlari mendekat. Dengan suara aneh, pria itu jatuh ke tanah. Luli menebasnya dengan Mighty Heaven Halberd miliknya, mengakhiri hidup pria lainnya. 2 prajurit di puncak alam kolam jiwa yang sekarat praktis mengakhiri pertarungan. Luli sekarang memiliki pemahaman dasar tentang kekuatan raungan naga. Dia dapat dengan mudah menindas prajurit di tahap tengah alam kolam jiwa. Mereka yang berada di puncak akan terpengaruh, tetapi mereka yang berada di alam roda takdir tidak akan merasakan banyak hal. Mati, mati, mati gelombang. Luli terus mengayunkan halberd langit perkasanya dengan liar. Satu demi satu prajurit dipenggal, berubah menjadi mayat tanpa kepala. Dalam waktu beberapa kedipan saja, Luli telah membunuh semua prajurit. Namun, ia merasa itu belum cukup untuk melampiaskan amarahnya. Ia terus mengayunkan Mighty Heaven Halberd ke mayat-mayat itu dan baru berhenti setelah semua mayat terpotong-potong. Tuan, hentikan pemotongannya. Datang dan kumpulkan tulang-tulangnya. Musuh kita sedang dalam perjalanan. Si Bungkuk Tian berteriak cemas yang membuat Luli khawatir. Ia bergegas menghampiri dan memasukkan semua tulang ke dalam cincin interspasial miliknya. Tulang-tulang itu tergeletak di tanah sehingga tidak ada cara untuk membedakannya untuk setiap orang. Luli harus menyimpannya terlebih dahulu dan mencari tempat pemakaman setelah ia kembali. Swish gelombang. Dari suku Dilong, terdengar beberapa suara. Si Bungkuk Tian menoleh dan berkata dengan lega, "Tidak apa-apa. Tidak ada seorang pun di alam roda takdir. Mereka semua ada di alam kolam jiwa. Aku bisa menghadapi mereka. Pergi dan bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Masih ada beberapa tulang yang harus dikumpulkan." Si Bungkuk Tian tidak bisa mendapatkan semuanya karena dia tidak memiliki cincin interspasial. Luli harus memberi isyarat kepada si Bungkuk Tian untuk pergi dan dia bisa terus mengumpulkan tulangnya sendiri. Oke, si Bungkuk Tian segera pergi. Dia tidak menggunakan roda takdirnya karena tidak diperlukan dalam melawan para pejuang alam kolam jiwa. Si Bungkuk Tian membawa pedang emas dan menyerang ke depan seperti angin. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada alam kolam jiwa. Setiap kali sinar keemasan keluar, kepala akan terpenggal. Di gurun utara,
kelas-kelas di antara para prajurit sangat jelas. Satu alam yang lebih tinggi berarti kekuatan yang jauh lebih besar. Jarang sekali seorang prajurit dari alam yang lebih tinggi terbunuh kecuali mereka memiliki keterampilan garis keturunan yang kuat atau keterampilan Xuan tingkat tinggi. Tidak semua orang bisa menjadi Luli. Tentu saja, para pejuang di alam kolam jiwa ini bukanlah lawan yang sepadan bagi si Bungkuk Tian yang telah mencapai puncak alam kolam jiwa 100 tahun yang lalu. Dan telah mengumpulkan banyak pengalaman di medan perang dalam pertarungan yang tak ada habisnya. Dia dapat menangkap musuh-musuh alam kolam jiwanya dengan mudah. Luli segera mengumpulkan tulang-tulang itu dan memasukkan setengah dari batu nisan kakeknya ke dalam cincinnya. Saat tugas itu selesai, si Bungkuk Tian telah membunuh lebih dari setengah prajurit itu. Bunuh gelombang. Luli berlari menuruni gunung seperti harimau yang ganas. Hari semakin terang. Luli kini dapat melihat situasi di bawah gunung. Ia telah melepaskan kain yang menutupi wajahnya. Tidak perlu menyembunyikan identitasnya sekarang karena yang lain sudah tahu bahwa ia adalah Luli. Hantu. Banyak bayangan keluar darinya, membentuk antrian, sehingga tampak seperti 11 Luli sedang menyerbu ke depan. Di kejauhan, beberapa prajurit dari alam kolam jiwa segera melepaskan energi Xuan mereka dan menembakkan sinar cahaya pedang. Luli menghindar ke samping sambil mengisi ruang dengan bayangannya sehingga para prajurit di kejauhan tidak dapat membidik Luli yang sebenarnya. Ledakan, dentuman gelombang. Energi Xuan yang dilepaskan dari luar semuanya berakhir di sebuah gunung. Pohon-pohon ditebang, tanah dan batu beterbangan, dan debu beterbangan. Gunung itu dalam keadaan sangat kacau dan hancur. Raungan gelombang. Luli sekali lagi menggunakan raungan naganya yang menyebabkan angin berembus kencang dan ruang berguncang. Lebih dari selusin prajurit alam kolam jiwa yang belum terbunuh merasakan sakit di jiwa mereka. Mereka berteriak dengan cara yang aneh sambil memeluk kepala mereka. "Guru, hentikan itu." Tian si Bungkuk memutar matanya. Raungan itu akan menarik perhatian lebih banyak musuh. Jika musuh berada di alam kolam jiwa, itu tidak apa-apa. Namun jika ada yang berada di alam roda takdir, itu akan merepotkan. Luli menenangkan diri dan menyadari bahwa ia telah bertindak terlalu gegabah. Ia berlari maju dengan Mighty Heaven Halberd di tangannya. Ia mengayunkan tombaknya dan melukai seorang prajurit dengan parah. Banyak bayangan muncul saat ia mengayunkan tombaknya dan menghancurkan satu demi satu prajurit. Tak lama kemudian, pertarungan berakhir. Semua prajurit terbunuh. Si Bungkuk Tian menatap Luli dan berkata, "Tuan, haruskah kita pergi? Ayo kita pergi ke suku Dilong." Tidak akan lama. Luli sudah memutuskan. Suku itu ada di depan mereka. Jenazah paman keenamnya masih ada di sana. Bagaimana mungkin dia pergi seperti ini? Mereka hanya butuh waktu untuk membakar satu batang dupa yang mereka mampu. Si Bungkuk Tian merasa itu masuk akal. Jika para prajurit kuat dari keluarga Yu ingin mengejar mereka, mereka tidak akan bisa lari terlalu jauh dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa. Ia hanya berharap prajurit misterius itu bisa memberi mereka lebih banyak waktu. Tian si Bungkuk membawa Luli menuju suku Dilong. Tian si Bungkuk membunuh beberapa pengintai yang berpapasan dengan energi Xuan dalam perjalanan mereka. Saat setengah batang dupa terbakar, mereka sudah sampai. Sebelum mereka cukup dekat, sudah tercium bau busuk yang kuat, sangat menjijikkan. Saat mereka mendekat, perut mereka mual dan mata Luli semakin merah. Ada pagar di luar suku yang di atasnya tergantung banyak mayat, sedikitnya hampir 1000 orang, tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Mayat-mayat itu mengeluarkan bau busuk, membusuk. Serangga, lalat, dan nyamuk memenuhi mayat-mayat itu. Paman keenam. Di pagar dekat gerbang, Luli melihat tubuh seorang lelaki tua. Matanya masih terbuka lebar. Ia meninggal karena ketidakadilan. Celepuk. Luli berlutut. Lelaki tua ini berasal dari keluarga yang sama dengan kakek dari pihak ibu. Luli dan Luling pasti sudah diusir dari suku itu ke alam liar sejak lama jika bukan karena dia. Sekarang, lelaki tua itu terbunuh karena Luli, meninggal tetapi tidak dalam keadaan tenang dan terbaring di luar selama berhari-hari. Luli merasakan hatinya berdarah. Jiwanya dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan. Swish gelombang. Tepat pada saat itu, terdengar suara yang menusuk dari langit di sebelah barat. Si Bungkuk Tian waspada. Dia melirik dan melihat 2 roda takdir 7 warna, salah satunya berlapis 2. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Si Bungkuk Tian berteriak, "Tuan, larilah, para pendekar roda takdir dari keluarga Yu ada di sini."